Selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Saya Esther dari RPD Kutim. Saya Yusuf, Kepala Desa Muara Bengalon. Baik, Pak Yusuf, kita boleh berbincang sebentar Pak? Boleh? Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, saat ini kami tengah berada di Desa Muara Bengalon dan tentunya sudah bersama dengan Kepala Desa Muara Bengalon yaitu Bapak Muhammad Yusuf. Dan boleh dong kita berbincang-bincang sebentar terkait berdirinya Desa Muara Bengalon dan tentunya ada satu kegiatan yang ingin kita bahas bersama hari ini yaitu Pesta Laut yang dilaksanakan di sini di Desa Muara Bengalon yang merupakan juga adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan. Ya, baik, dan ini akan dirangkum dalam talk show cerdas, ceria dan dahsyat. Ada saya Esther yang akan memandu acara ini sekali lagi dengan narasumber kami Kepala Desa Muara Bengalon Bapak Muhammad Yusuf. Dan saya sapa dulu pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim. Saksikan kami di YouTube RPD Kutim dan juga di frekuensi kami 99.4 FM atau juga melalui live streaming kami di rpd.kutaitimurcup.co.id. Baik, terima kasih dan langsung saja saya sapa sekali lagi. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini sore. Pak? Alhamdulillah baik. Kalau kita melihat suasana sore hari ini sangat adem sekali Pak. Bagaimana Bapak suka? Saya juga suka Suka Pak. sekali. Oke. Baik Pak Yusuf, kita awali perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Kepala Desa Muara Bengalon Bapak Muhammad Yusuf terkait sejarah berdirinya Desa Muara Bengalon. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yusuf sejarah berdirinya Desa Muara Bengalon dan kemudian bagaimana Bapak akhirnya bisa menjadi Kepala Desa saat ini di Desa Muara Bengalon. Silakan Pak. Baik, awal Desa Muara Bengalon itu mulai dari RT, kemudian menjadi dusun, terus kepala desa pertama mengajukan pemekaran karena kenapa berhubungan karena akses jalan tidak ada, Ya. makanya berusaha kepala desa Muara Bengalon pertama yaitu Idangsa bagaimana caranya memekarkan desa ini Supaya menjadi supaya menjadi desa yang definitif. Ya, terus jadi kepala desa pertama itu adalah Pak Idangsa dan pada saat itu saya menjadi masyarakat biasa termasuk kerja nelayan di tempat ini. di tempat ini selama 12 tahun menjabat jadi kepala desa Pak Idangsa, bergantilah kepala desa yang baru yaitu Pak Uskar selama 6 tahun. Kemudian pemilihan saya mencoba ikut. Mencoba ya Pak ya pertama Mencoba. Belum serius dong Pak saat itu. Belum serius. Serius sebenarnya tapi dicoba-coba dulu gitu ya. Mencoba-coba sehingga kenapa saya bilang mencoba? Karena belum ada yang bisa saya banggakan untuk diriku sendiri di Muara Bengalon ini. Karena saya itu orang artinya nelayan. Oke. Nelayan. Akhirnya saya mencoba dan nekat mau menjadi kepala desa. Modal nekat dong ya Pak ya. Modal nekat. Jadi Desa Muara Bengalon ini berdiri sekitar tahun 2002 ya Pak ya. Kemudian pada bulan 10 tahun 2024 ditetapkan menjadi desa definitif. Oke, dan kemudian dari 2 kepala desa yang sudah terpilih dan saat ini Kepala Desa Muara Bengalon adalah Bapak Muhammad Yusuf yang konon katanya Pak Yusuf tadi saat itu hanya coba-coba dan agak nekat gitu ya Pak ya. Tapi saat ini sudah terbukti Bapak bisa memimpin Desa Muara Bengalon. Iya, Pak Muhammad Yusuf, kalau kita boleh tahu nih sebenarnya berapa sih usianya saat ini untuk Desa Muara Bengalon dan berapa luas wilayah Desa Muara Bengalon ini Pak? Usianya Desa Muara Bengalon ini di saat ini sudah 21 tahun. 21 tahun cukup. 21 tahun. Dan alhamdulillah desa ini 21 tahun sudah masuk listrik. Oke, mantap. Memangnya selama ini nggak masuk listrik Pak? Selama ini kepala desa yang dulu itu
belum ada masuk listrik karena belum waktunya. Belum waktunya memang. Pas tapi masuknya listrik ini desa-desa yang pertama lah yang sudah membahas. Jadi saya tinggal melanjutkan. Oke, sudah dipersiapkan, hanya saja memang belum terselesaikan gitu ya Pak ya. Oke, baik-baik. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini listriknya sekarang sudah masih 12 jam, mungkin 6 jam seperti di beberapa tempat kala itu, atau sudah 24 jam? Alhamdulillah listrik sekarang ini sudah 24 jam. Oke, apa tanggapannya nih Pak dengan listrik 24 jam saat ini di Desa Muara Bengalon? Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala desa yang sebelum saya, yang keduanya itu mulai dari awal dia sudah membahas masalah listrik. Jadi saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Ardiansyah Sulaiman. Alhamdulillah Desa Muara Bengalon bisa menyala sampai 24 jam. Oke, selamat berkarya bersama dengan warga di sini menikmati listrik 24 jam. Semoga segala upaya aktivitas yang dilaksanakan juga tertunjang oleh nyalanya listrik 24 jam. Iya, Pak Muhammad Yusuf, santai aja Pak. Ini kita ada loh di rumahnya Bapak ini. Ya, Pak Yusuf, diketahui ya Desa Muara Bengalon ini luasnya 9.000 hektar. Dengan luasan ini apa saja aktivitas atau perkembangan yang ada di wilayah ini Pak? Sebagian kecil dipakai sama perusahaan sawit sekitar 3.000 hektar. Terus sebagian jadi perkebunan masyarakat. Terus lainnya yang banyak itu sebagai nelayan. Jadi masyarakat di sini ada bermacam-macam pekerjaan, nelayan, pertambakan, perkebunan, dan anak-anak sekarang ini yang baru lulus masuk di perusahaan. Itu. Tapi anak-anak lokal ya Pak ya, putra-putri daerah lokal di sini, kira-kira kalau misalkan mereka akan masuk ke sebuah perusahaan sulit nggak Pak? Apakah perusahaan memang memperhitungkan mereka atau bagaimana Pak? Atau mungkin susah seperti itu Pak? Alhamdulillah tidak sulit karena memang kami ini sebagai kepala desa membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan. Mantap. Oke, terima kasih Pak Muhammad Yusuf atas penjelasannya. Ya Pak Yusuf, sebagai warga Kutai Timur nih Pak, dan sekarang sudah menjadi kepala desa Muara Bengalon, pastinya tahu sekali selain sudah menjadi kepala desa Muara Bengalon saat ini, 12 tahun yang lalu juga Pak Yusuf ada di desa Muara Bengalon ini dan saat itu hanya menjadi nelayan dan sempat hanya nekat untuk unjuk untuk masuk dalam bursa pemilihan kepala desa, tapi akhirnya saat ini memenangkan sebagai kepala desa. Tapi pasti sudah tahu banget suku apa saja yang mendiami Desa Muara Bengalon ini Pak? Oh ya, segala macam suku di dalam, contohnya ada Timur, ada Bugis, ada Banjar, terutama Kutai. Jawa ada Pak? Ada Jawa, ada. Ya, Jawa. Oke, jadi memang hampir beragam suku ya Pak ya? Ya, tentunya kita tahu dengan keberagaman suku ini berbeda-beda tentunya Pak. Bagaimana cara Bapak sebagai kepala desa, orang nomor 1 lah di Muara Bengalon ini untuk menyatukan mereka, bagaimana untuk terus membuat warganya tetap rukun, bekerja sama di dalam Desa Muara Bengalon ini Pak? Alhamdulillah memang tidak mudah. Namun kita sebagai kepala desa, kita harus bagaimana kita datangin satu persatu suku, antara satu suku dengan suku yang lain, akhirnya kita pertemukan. Inilah momen yang pesta laut ini waktunya untuk kita persatukan semua suku. Oke, kalau kita boleh tahu lebih spesifiknya, Pak Kepala Desa mendatangi setiap suku yang ada. Cara pendekatannya itu seperti apa Pak? Nah begini, cara pendekatan kami ke lain suku, kepada suku-suku itu, setiap ada acara apapun kita harus hadiri, kita harus ikuti budayanya sendiri, dan apapun yang dilakukan di situ kita artinya
kita ikuti budayanya Oke. masing-masing suku. Jadi akhirnya bisa dia artinya berbaur dengan kita. Kita bagaimana caranya mendekati mereka, artinya kita sebagai kepala desa kita harus dibawa. Ya. Karena kita adalah kepala desa adalah pesuruh masyarakat. Tapi sekaligus pemimpin bagi mereka. Oke, artinya saat berkumpul dengan orang Banjar kita harus menjadi orang Banjar gitu ya Pak ya. Saat berkumpul dengan orang Jawa kita harus menjadi orang Jawa. Mantap sekali Pak. Tapi sekali lagi Esther mau tanya ini Pak, bagaimana dalam keberagaman dan begitu banyak perbedaan pastinya di antara warga yang ada di sini yang kita tahu adalah warga pesisir. Bagaimana keakraban di antara mereka Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Alhamdulillah dengan segala macam aktivitas, contohnya seperti olahraga selalu kita pertemukan sama mereka. Jadi akhirnya mereka itu sudah tidak ada namanya saya suku Bugis, saya suku Jawa. Dia berbahasa bahwa kita ini orang Muara Bengalon, Ya. orang Indonesia. Ya. Itu. Siap. Misalnya 5 suku, tapi kita satu karena kita satu di Desa Muara Bengalon dan satu Indonesia. Salah satunya tadi adalah melalui olahraga. Oke, selain itu apalagi Pak kegiatan-kegiatan masyarakat di sini yang selalu mempertemukan atau membuat mereka berkumpul Pak? Nah itulah salah satunya kita bergotong royong. Segala sesuatu apa yang dikerjakan, contohnya membersihkan kampung, membersihkan lapangan olahraga. Semua kita pakai gotong royong. Pak, apa sebenarnya makanan khas atau ciri khas makanan, kemudian juga mungkin oleh-oleh kali ya yang ada di Muara Bengalon ini Pak? Karena kita tahu Muara Bengalon ini ada tepat di tepi laut atau sungai, daerah pesisir. Apa ciri khasnya Pak selain yang kita sudah tahu? Oh, ciri khasnya itu ya membuat makanan dari ikan. Jadi UMKM itu segala macam warna-warni seperti abon ikan, udang papai, semua makanan-makanan dari ikan. Terus dari pisang, keripik pisang karena kebetulan ada juga kita punya kebun. Oke, berarti hasil laut ya Pak ya di Desa Muara Bengalon ini benar-benar dijadikan sebagai kebutuhan atau apa ya di UMKM yang ada di Desa Muara Bengalon ini sangat berjalan dengan baik. Selain hasil daripada laut di Muara Bengalon sendiri Pak, apa saja yang mengisi UMKM yang ada di Desa Muara Bengalon ini Pak? UMKM yang mengisi itu yang diisi itu sama di Muara Bengalon. Contohnya UMKM pisang, keripik pisang, keripik pare, itu. Tapi semuanya rata-rata yang mendominasi itu adalah ikan ya Pak ya? Ya tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan bahwa salah satu aktivitas atau penghasilan daripada warga di Desa Muara Bengalon ini adalah nelayan. Nah selain nelayan ini Pak, karena wilayahnya sangat luas sekali, apa saja sumber penghidupan lainnya Pak? Pekerjaan mayoritas warga di sini selain nelayan lagi Pak? Selain nelayan, berkebun sawit, berkebun karet, sebagian karyawan. Sebagian karyawan. Oke. Berarti warga Desa Bengalon ini, Muara Desa Bengalon kaya-kaya semua ini. Sawit besar, karet juga besar dan salah satunya juga adalah menjadi karyawan perusahaan ya Pak ya. Kalau kita bicara ini kita ingat bagaimana tentang kesejahteraan warga yang ada di Desa Muara Bengalon dari kacamata Pak Desa sendiri nih melihat aktivitas yang ada. Itulah pekerjaan rumah sebagai kepala desa. Iya, karena kalau kita tidak kerja keras untuk masyarakat memang sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini masyarakat sudah mulai berpartisipasi, mulai bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa, dan apa yang diinginkan kami juga melayani. Karena memang visi misi seorang kepala desa Muara Bengalon itu adalah salah satunya kesejahteraan. Kesejahteraan.
Oke, tadi saya belum lihat sebenarnya visi misinya. Kesejahteraan. Kalau kita bicara kesejahteraan, Pak, berapa persen kira-kira kalau dari pandangannya Pak Yusuf sendiri kesejahteraan yang sudah dirasakan atau yang berhasil dilakukan oleh Pak Yusuf sendiri sebagai Kades di Muara Bengalon? Jadi kesejahteraan itu kan terwujudnya jadi desa mandiri itu adalah mensejahterakan masyarakat. Salah satunya kita yang prioritas pendidikan, kesehatan. Namun ada turunan-turunannya seperti UMKM itu kita bangun, kita majukan. Terus bagaimana caranya melayani masyarakat dengan baik. Kita kayaknya kembali mengulas tentang UMKM ya Pak ya, karena kita bicara UMKM saat ini lagi sedang menjadi bukan trending topik tapi lagi menjadi buah bibir sih, dan dari pusat pun dari presiden juga menginginkan untuk selalu meningkatkan dan juga menggunakan produk-produk lokal dan meningkatkan UMKM yang ada. Produk lokal ini melalui UMKM itu, dan kalau di Muara Bengalon ini salah satu produknya itu adalah hasil laut ikan tadi. Dari hasil-hasil laut ini Pak, UMKM yang ada ini dipasarkan kemana saja ini Pak? Atau hanya di sini saja? Apakah sudah ada yang keluar gitu Pak untuk dijual? Baik, kalau UMKM itu dipasarkan sama PT PAMA. Binaan ya Pak ya? Binaan. Dan mohon maaf lupa, dan kita sudah mendorong dengan BUMDes kami. BUMDes ya. Ya, BUMDes, dan kita sudah penyertaan modal sebanyak 450 juta. Alhamdulillah sekarang dia sudah berjalan dengan baik. Usahanya itu sembako. Ya. Dan ada juga koperasi. Alhamdulillah sudah berjalan juga usahanya itu karet. Oke. Kalau tadi BUMDes, kemudian kalau untuk koperasi adalah karet. Kalau untuk sembako ini berarti sudah diperjualbelikan sudah Pak ya? Sudah ya Pak ya? Sudah. Ada hasilnya. Untuk bagi hasilnya sendiri bagaimana Pak? Maksudnya sangat tahu atau bagaimana Pak? Untuk sementara memang ada perhitungannya, sekian persen ke desa, sekian persen untuk CSR, sekian persen untuk pembagian gajinya mereka. Oke. Pak, Esther nggak mau terlalu mendalamin itu. Yang Esther pengen tanya salah satu hal adalah dari sekian UMKM yang ada pasti ada dong yang ingin keinginan dari seorang kepala desa untuk warganya. Ada nggak sesuatu yang diinginkan Pak? Yang diinginkan dari pemerintah, kemudian juga dari perusahaan. Mungkin ingin misalnya jalan supaya aksesnya cepat untuk membawa keluar nih jualan yang ada atau apa gitu Pak. Ada nggak Pak? Ya, harapan kami supaya UMKM itu jalan dengan baik, walaupun bertumpuk hasil-hasil UMKM di sini. Kalau akses jalan tidak bagus, percuma juga. Nah, itu dia. Jadi harapan kami ke pemerintah ke depannya, mudah-mudahan jalan kami itu bisa diperbaiki, paling tidak diaspalkan atau dicor. Jangan pakai K dong Pak. Yang yakin gimana Pak? Coba. Oh iya. Yang saya harapkan ke pemerintah, jalan kami itu harus dicor. Sedikit saja loh Pak. Oke, baik. Disampaikan ya Pak ya. Ya, masih kita berbicara tentang akses jalan. Itu tadi adalah hasil dari UMKM atau hasil dari pertanian mungkin, atau pokoknya hasil daripada warga yang ada di sini. Tentunya salah satunya yang saat ini sedang menggeliat atau digeliatkan oleh Pemkab Kutai Timur adalah pariwisata. Nah, salah satunya yang sedang dilaksanakan hari ini kan Pak ya. Dari kacamatannya sendiri nih Pak, lagi-lagi nih saya berbicara dari sudut pandang Pak Yusuf sendiri sebagai orang yang sudah ada sejak lama di Muara Bengalon, tentu tahu banget dong apa saja hal-hal lokal terkait pariwisata yang ada di sini yang perlu untuk dikembangkan. Terutama memang pariwisata ini memang harus kami kembangkan, karena kenapa? Kebetulan di desa kami kurang perusahaan. Kurang. Jadi
Jadi kami harus berjuang bagaimana caranya supaya pengunjung datang harus wisata itu indah. Oke. Dan Artinya Pak, eh, menginginkan pengunjung banyak yang datang dan ingin salah satunya adalah perusahaan turun tangan juga seperti itu ya Pak ya. Artinya selama ini perusahaan dirindukan untuk menjalin kerjasama agar pariwisata ini bisa mendatangkan wisatawan ya Pak ya ke Muara Bengalon dengan cara seperti apa gitu ya Pak ya. Sampaikan saja Pak apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan karena itu memang tugas mereka Pak. Mereka harus memikirkan daerah sekitar mereka berproduksi. caranya seperti mendukung pembangunan wisata, terus mendukung pembuatan jalan. Wisata apa kira-kira Pak di Muara Bengalon ini yang perlu banget untuk dilestarikan dan diperkenalkan saat ini? Ini wisata Tanjung Bahari. Tanjung Bahari. Oke, apa yang kurang Pak yang perlu ditambahkan saat ini? Alhamdulillah masih banyak yang mau ditambahkan. Bisa dijelaskan Pak apa saja kira-kira yang ya bisa dibantu untuk saat ini? Jadi untuk sementara ini kami kan sudah membuat satu master plan. Jadi segala bangunan-bangunan ke depannya itu kita sudah bisa tentukan di titik 1, titik 2 dan insya Allah tahun depan kita akan coba membangun satu percontohan. Oke, percontohan apa itu Pak? Percontohan untuk tempat Gazebo-gazebo gitu ya Pak ya. Ya, Oke, gazebo-gazebo. tempat istirahat pengunjung-pengunjung yang datang. Baik, itu sangat bagus sekali Pak ya supaya para wisatawan kita betah dan juga mereka senang ya Pak ya. Ada tempat mereka berteduh, setidaknya menyeduh kopi dan salah satunya adalah mungkin makanan olahan yang ada di Desa Muara Bengalon. Nah, kita berbicara tadi tentang bangunan nih Pak, bermuara ke infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur di Muara Bengalon, tentunya ada banyak ya Pak ya infrastruktur umum yang mungkin diperlukan oleh Desa Muara Bengalon. Apa kira-kira fasilitas-fasilitas yang saat ini sedang dibutuhkan oleh Desa Muara Bengalon? Mungkin dari dunia pendidikan atau fasilitas kesehatan Pak? Apakah sudah memadai semuanya atau masih ada yang perlu Pak? Kalau masalah fasilitas kesehatan, alhamdulillah sudah, artinya belum cukup tapi sudah memadai. Pendidikan begitupun pendidikan. Terus ya itu tadi tinggal infrastruktur kami seperti akses jalan itu masih membutuhkan bantuan. Kalau untuk sekolah sendiri Pak, apakah ruang-ruang sekolahnya sudah bagus semua Pak? Tidak ada lagi yang seperti anak-anak harus masuk siang karena kekurangan ruang belajar, kekurangan kursi dan lain-lain. Kalau untuk sekolahan ini untuk SD sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya. Namun SMP ini masih ada 2 tempat. Jadi kami sudah meminta ke Dinas Pendidikan bagaimana caranya supaya bisa dikeluarkan bis. Kami minta 2 itu. Oke, artinya angkutan ke sekolah ya Pak ya? Oke, Ya. karena kalau untuk sekolahnya dari Kepala Dinas Pendidikan juga sudah mengatakan bahwa infrastruktur khususnya untuk pembangunan sekolah-sekolah di semua kecamatan saat ini tengah digenjot untuk diselesaikan seperti itu Pak ya, bertahap. Artinya kalau di Desa Muara Bengalon sendiri ini salah satunya yang dibutuhkan adalah angkutan ya Pak ya ke sekolah. Berapa bis yang diperlukan Pak untuk anak SMP tadi Pak? Kami sudah masukkan permohonan 2. 2 saja Pak. Oke, emang cukup 2 Pak. Nanti Pak Kadis kasihnya 5 loh. Tapi ini hanya untuk SMP ya Pak ya? Ya, SMP. Oke. Ya SMP, SMP SD. SD. Kalau dari di mana kita berada saat ini Pak, untuk jaraknya jauh atau dekat Pak? Kalau berada di sini sekitar 2 kilo. Cukup jauh ya Pak. Ya. Tapi untuk saat ini kalau misalkan kita mau menjang ke sekolah, anak-anak sebagian besarnya jalan kaki, naik kendaraan atau Masing-masing naik motor atau diantar orang tua ya sama Pak orang ya? tuanya ya. Ya. Jangan terlalu manja lah gitu ya Pak ya. Oke, tapi harus diperhatikan loh. Ya baik itu tentang infrastruktur. Kalau untuk dari dunia kesehatan sendiri Pak, bagaimana tentang puskesmas? Kalau rumah sakit kan di pusat kotanya di Bengalon. Kalau di Muara Bengalon sendiri ini Pak, ada nggak kesusahan Pak dalam menjangkau puskesmas atau tempat untuk berobat Pak?
Alhamdulillah saat ini belum ada kesusahan karena sudah ada ambulan desa. Walaupun ambulan desa itu tidak ada, umpamanya lagi rusak atau bagaimana, kita bagaimana usaha untuk memuat ke sana. Ya, artinya kepala desa pun juga menyiapkan ya Pak ya? Oke, baik-baik. Nah, yang paling terakhir nih Pak, kita nggak bisa bincang-bincang seperti ini kalau tidak ada yang namanya jaringan. Oke, Pak Yusuf, bagaimana jaringan di Desa Muara Bengalon ini? Apakah sudah full, belum, atau bagaimana? Masih jaringan di Muara Bengalon ini masih begini. Masih begini-begini Pak? Masih Iya. berputar-putar ya Pak ya? Berputar-putar. Waduh, kerjaan siapa ini? Masih berputar-putar, oke. Tapi saat ini towernya sudah ini kan Pak? Towernya di 2023 sudah masuk surveinya. Sampai kami sudah mengeluarkan surat hibah. Namun sesuatu kendala dari kementerian yang saya dengar ini akhirnya dibatalkan lagi. Dibatalkan. Terus gimana? Berarti nggak akan dapat dong Pak? Atau bagaimana? Insya Allah. Insya Allah dapat. Oke. Tapi kalau dari Pak Yusuf sendiri, karena kan kesusahan dong warganya Pak untuk ya kalau akses jalan pun juga bagus kalau misalkan jaringan, karena sekarang itu Pak dunia itu ada di dalam genggaman kita loh Pak, di handphone yang kita pegang, gadget yang kita pegang. Tapi kalau nggak ada jaringan internetnya kan susah. Apa upaya yang bisa yang dilakukan Pak Yusuf kepada stakeholder terkait misalnya? Alhamdulillah kami selalu berusaha karena memang salah satunya desa yang maju itu harus ada internet. Saat ini harus Pak. Harus. Jadi kami sudah berkali-kali bermohon baik melalui bupati, baik langsung ke Kominfo. Iya, tapi Pak tidak semua kan di Desa Muara Bengalon ini nggak ada jaringannya, pasti ada yang lain ada dong. Ada ya Pak ya. Oke, berapa lokasi nih Pak yang masih belum? Kalau lokasi sih Oh masih banyak ya? masih banyak lokasi. Oke, tapi pastinya nantinya yang sudah dihibahkan tadi tetap berharap ya Pak ya? Oke baik, karena juga dari Kominfo Kutai Timur juga saat ini tengah menggenjot untuk semua desa yang ada untuk dibangunkan towernya. Demikian perbincangan kita dengan Kepala Desa Muara Bengalon Bapak Muhammad Yusuf. Tapi kita ingin mendengarkan closing statement dulu terkait sejumlah pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Sebelum kita sebentar saja kita akan membahas tentang kegiatan hari ini yang dilaksanakan, yaitu Pesta Laut. Kita ke Pesta Laut yang diadakan hari ini. Bisa dijelaskan nggak Pak, Pesta Laut yang dilaksanakan setiap tahunnya dan hari ini tanggal 6 September 2024 berapa hari akan dilaksanakan dan melibatkan siapa saja dalam kegiatan ini serta apa saja rangkaian kegiatannya? Ya baik, Pesta Laut ini sebenarnya bukan baru tahun ini. Pesta Laut ini sebelum saya jadi kepala desa, mulai dari kepala desa pertama, kedua sudah dilakukan. Terus saya menjadi kepala desa, saya lihat dari segi positifnya banyak. Makanya saya sebagai kepala desa melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan kepala desa pertama dan kedua. Dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Karena berpartisipasi itu adalah kunci dari kemandirian desa. Memperkenalkan Desa Muara Bengalon ya Pak ya. Berarti kalau ingin memperkenalkan, karena kan kalau warganya sendiri kan udah kenal nih Pak, berarti ada orang dari luar dong Pak. Siapa saja yang mengikuti kegiatan ini Pak? Memang kita dari luar ini semua desa di Kecamatan Bengalon, 11 desa, kita semua libatkan. Terus secara umum masyarakat, baik dari di Sangatta, di Bontang pun, kita semua kasih informasi. Berarti ada juga dari kecamatan lain dan juga kota lain datang berlomba di sini ya Pak ya? Maksudnya ikut lomba Pak? Ada. Ada, oke. Salah satunya ingin Esther tanyakan nih Pak, apa keterlibatannya atau apa yang dilakukan keterlibatan dari perusahaan terkait kegiatan ini? Ya, ini keterlibatan dari perusahaan ini alhamdulillah
kami sudah masukkan proposal ke perusahaan, dan sudah beberapa perusahaan itu ikut berpartisipasi. Oke, baik. Harapannya Pak untuk pesta laut hari ini? Harapan saya pesta laut ini bisa berjalan dengan baik dan kedepannya lebih baik lagi, supaya Muara Bengalon ini bisa dikenal seperti desa yang lain yang maju di Indonesia. Oke, baik Pak Yusuf, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini, sudah berbincang-bincang dengan Esther, khususnya dengan RPD Kutim. Terima kasih banyak. Oke, ya baik pemirsa dan juga pendengar RPD Kutim, demikian obrolan santai kita sejenak bersama dengan Kepala Desa Muara Bengalon Bapak Muhammad Yusuf tentang apa sih dan bagaimana Desa Muara Bengalon itu sendiri, dan juga tentang kegiatan pesta laut yang dilaksanakan dan pembukaannya berlangsung hari ini. Terima kasih sudah berbincang-bincang dalam talkshow cerdas, ceria, dan dahsyat bersama dengan RPD Kutim. Boleh saksikan kita di YouTube RPD Kutim dan juga di live streaming rpd.kutaitimurcup.co.id. Sampai jumpa. RPD Kutim, bersama kita cerdas. Stay tune terus di RPD Kutim FM, bersama kita cerdas. RPD Kutim.